pagi anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama tentang muatan pelajaran IPS yang membahas apa-apa saja tentang karakteristik geografis Indonesia. Kalian silahkan pahami video yang Budika berikan ini, serta kalau masih bingung bisa kalian ulang-ulang kembali. Oke, semangat ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi nih. Kali ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran IPS. Nah, nih kita di sekolah kita tercinta ya, di SD Lab School UNES. Kemudian kita akan membahas tentang kondisi geografis Indonesia. Tentunya ini tentang muatan pelajarannya adalah IPS. Kompetensi dasar yang hari ini kita bahas adalah mengenai mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Oke, sebelumnya Budika akan menunjukkan sebuah gambar peta dari, ini adalah peta negara kita tercinta, yaitu peta Indonesia. Kita nanti akan belajar apa itu karakteristik geografis di Indonesia, terdiri dari apa saja, dipengaruhi oleh apa saja, dan berbagai macam hal yang akan kita pelajari bersama. Sebelumnya, perhatikan nih. Nah, ini gambar apa? Ini gambar kakak kelas kalian waktu kegiatan morning meeting menanam bersama. Nih, pernah nggak kalian pergi ke tempat ini? Ini salah satu kondisi geografis yang ada di Indonesia loh. Ini adalah Gunung Bromo, ada di Jawa Timur ya. Kemudian ini juga salah satu nih kondisi geografis Indonesia di daerah pantai. Dan kalian tahu, ini adalah pantai yang ada di kota Semarang loh. Ini di Pantai Tirang. Letaknya di seberang Pantai Maron. Kalau kalian pernah ke sana, pasti kalian tahu pantai ini. Nah, pelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang keadaan Indonesia. Keadaan Indonesia itu tersendiri dipengaruhi oleh dua keadaan yang mempengaruhinya. Yang pertama, karena letak astronomisnya, dan yang kedua, tentang letak geografisnya. Letak astronomis itu apa? Nah ini, letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Pasti kalian kalau lihat di peta itu kan ada tuh lintang utara, lintang selatan. Nah, posisi dari lintang, garis lintang, dan garis bujur itulah yang namanya itu letak astronomis Indonesia. Nah, sebelumnya garis lintang itu apa sih, Bu? Garis lintang, garis bujur itu apa sih? Kita belajar nih. Garis lintang itu garis hayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Oleh sebab itu, dia membagi wilayah bumi itu menjadi bagian utara dan bagian selatan. Sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan, sehingga membagi bumi kita menjadi bagian timur dan bagian barat. Oleh sebab itu biasanya disingkat BT itu bagian atau bujur timur, dan BB itu bujur barat, sedangkan LU tadi itu lintang utara dan LS-nya lintang selatan. Kemudian, letak geografis sendiri itu apa? Letak geografis itu adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Jadi beda ya, kalau astronomis itu dilihat dari garis lintang dan garis bujurnya, kalau yang geografis itu dilihat dari kenyataan di permukaan buminya. Nah, selanjutnya kita akan belajar Indonesia jika dilihat dari letak astronomisnya itu bagaimana ya? Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Akibat dari letak astronomis Indonesia yang seperti ini, itu memberikan 4 pengaruh yang signifikan lah yang ada di Indonesia ini. Yang pertama, curah hujan di Indonesia itu cenderung tinggi. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan cahaya matahari di sepanjang tahunnya. Tingkat kelembapan udara di Indonesia juga cukup tinggi. Dan dari kondisi ini, membuat tanah Indonesia itu menjadi subur
serta banyak hutan hujan tropis. Terbukti bahwa keadaan alam kita sangat indah. Tadi contohnya aja, Butika memberi contoh yang di Gunung Bromo, di Pantai Tirang, itu salah satu akibat dari letak astronomis Indonesia seperti ini. Itu ya. Kemudian, selain pengaruh itu, letak astronomis kita juga menyebabkan Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu dengan perbedaan waktu 1 jam, yaitu di waktu Indonesia bagian Barat, bagian Tengah, dan bagian Timur. Kalau waktu Indonesia bagian Barat, kita biasa menyebutnya WIB. Itu ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan bagian Tengah dan Barat, hingga Madura. Kalau waktu Indonesia bagian Tengah, itu biasa disebut WITA, waktu Indonesia Tengah. Itu ada di Bali, Kalimantan bagian Utara, Timur dan Selatan, kemudian ada Sulawesi, ada Nusa Tenggara Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Sedangkan yang terakhir adalah waktu Indonesia bagian timur. Maaf ya, ini keliru nulisnya. Waktu Indonesia bagian timur, yaitu ada di Maluku dan Papua. Biasa disingkat WIT. Nah, selisihnya itu 1 jam. Jadi misalkan nih, di Papua, di Jakarta baru jam 7, di Bali sudah jam 8. Karena selisih antara waktu Indonesia bagian Barat dengan waktu Indonesia bagian Tengah itu 1 jam. Sedangkan jika di kota Semarang nih kita jam 7 pagi, di Papua sana itu sudah jam 9 pagi. Karena kita selisih 2 jam dengan waktu Indonesia Timur. Kemudian, berdasarkan letak astronomisnya pula, Indonesia kita ini termasuk ke dalam negara beriklim tropis. Ciri-cirinya iklim tropis, yang pertama, suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 180 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Maaf, tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Sekitar seperti itu, antara 18 sampai 27 derajat Celcius. Kemudian di daerah tropis itu tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan suhu pada musim kemarau. Selain itu, lamanya siang dan malam itu hampir sama, sekitar 12 jam. Kemudian, selain iklim tropis, Indonesia juga memiliki iklim lain loh. Yang pertama iklim musim, kemudian iklim laut, serta iklim panas. Kalau iklim musim itu dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Sedangkan iklim laut itu terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Oleh sebab itu, Indonesia biasa disebut dengan negara maritim. Kemudian, iklim panas, yaitu terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Sehingga curah hujan di negara kita itu termasuk tinggi. Dan indah sekali kan pemandangannya. Nah, letak geografis. Kita tadi sudah membahas letak astronomis Indonesia, sekarang kita akan membahas letak geografis Indonesia. Nah, Indonesia ini diapit oleh 2 buah benua dan juga 2 samudra. Indonesia ini berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh sebab itu, Indonesia ini sangat strategis, ya. Nih, batas-batas wilayah Indonesia. Di bagian utara, di sebelah utara kita berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Pulau Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan di sebelah selatan ada negara Timor Leste, Australia, perairan Australia, dan juga Samudra Hindia. Kemudian di sebelah barat itu ada Samudra Hindia, dan di sebelah timur kita berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Oke. Jadi kalian harus tahu nih, Indonesia itu batas-batasnya apa saja. Kemudian, karena Indonesia kita ini sangat luas dan terdiri dari beribu-ribu pulau, ada beberapa pulau besar yang ada di Indonesia yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, ada Pulau Sumatera. Yang kedua, ada Pulau Kalimantan. Dan yang ketiga, ada Pulau Jawa. Yang keempat, ada Pulau Sulawesi. Yang kelima, ada Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Dan yang terakhir adalah Pulau Papua. Dari ke-6 pulau ini, yang paling luas itu adalah Pulau Kalimantan, ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang karakteristik geografis Indonesia dalam peta.
Sebelumnya, peta itu apa sih? Kalian pasti kan sering tuh melihat peta yang ada di perpustakaan, atau di toko buku, atau dimanapun kalian berada. Nah, kita akan belajar nih tentang apa sih sebenarnya peta. Peta itu adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Sedangkan peta sendiri terdiri dari dua jenis. Ada peta umum dan ada juga peta khusus. Peta umum itu adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum, mulai dari diperlihatkan dataran rendah, dataran tinggi, kondisi pantai, kondisi gunung. Kemudian peta khusus atau peta tematik adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus suatu daerah. Biasanya itu menggambarkan tentang banyaknya penduduk, kemudian banyaknya penduduk yang berjenis kelamin laki-laki serta perempuan. Itu termasuk salah satu contoh peta khusus atau peta tematik. Kemudian ini gambarannya dari peta umum dan peta khusus. Peta umum ini menjelaskan gambaran secara umum, sedangkan peta khusus menjelaskan atau menggambarkan salah satu contohnya ini peta kepadatan penduduk provinsi di Bali. Gitu ya anak-anak. Silahkan kalian ulangi kembali video dari Butika apabila belum paham, dan selamat serta semangat belajar. Terima kasih.